Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya ingin melanjutkan tentang Laravel dan Flutter sebagai backendnya Flutter ini. Jadi pada materi sebelumnya kita telah membuat sebuah UI yang untuk persiapkan untuk simpan data dan update datanya di sini ya. Yang harus kita edit adalah bagian di index.blade punyanya kategori di folder kategori, lalu di bagian sini di bagian tr body ini saya hapus, lalu tambahin sebuah for else oke. Lalu di bagian ini saya ingin memberikan sebuah variabel kategori, lalu ini chat gitu, ini for else, lalu di sini tr, oke, lalu ini td, ini misalkan 1, lalu di sini td nya olahraga tadi kan. Nah, lalu di bagian ini adalah ketika database-nya masih kosong dan dia akan menampilkan pesan seperti ini. Code span lalu 2 tidak ada data. Oke. Nah, ini kita belum menyiapkan untuk database-nya. Jadi yang harus kita buat terlebih dahulu adalah database-nya terlebih dahulu, yaitu saya kasih nama db backend Flutter. Lalu kita di bagian environment-nya Laravel, di file environment-nya Laravel ini. Environment Laravel ini saya kasih namanya sesuai dengan db backend Flutter. Harus sesuai dengan nama backendnya, nama database-nya maksud saya. Lalu ini username root, passwordnya saya tidak ada. Baik. Kita akan pertama kali untuk menggunakan PHP Artisan Migrate. Ini ada yang error connectionnya. Title. Saya cek kembali di database-nya. Database migration. Lalu ini harusnya bukan big increment, big integer, kita PHP Artisan migrate fresh kembali, terulang post block di bagian post block ya. Post block kategoris. Ini ya, big integer, ini big integer, migrate fresh. Kita akan refresh bagian backend ini, maksud saya bagian database ini, database-nya, lalu dia akan menampilkan seperti ini ya. Ini saya buka. Nah, ini tampilan yang ada tadi kita migrate tadi. Yang harus kita lakukan untuk materi kali ini adalah kita akan mencoba membuat sebuah
update delete, dan ini saya biarkan sepertinya dulu. Oke, saya biarkan seperti ini dulu. Lalu kita ke kategori controller. Di bagian index ini saya ingin membuat sebuah variable data. Lalu di sini kita arahkan ke kategori all. Lalu kita bagian ini kita passing compact data. Oke, atau mungkin ini tadi kita kasih kategori ya, kategori. Oke, ini juga kategori. Nah, kita balik lagi ke index.let ini punya siapa punyanya kategori itu. Yang perlu kita edit adalah di bagian sini kita passing for else variable kategori ini, lalu kita kasih seperti ini. Ini untuk nomor ya, loop iteration. Lalu bagian ini variable chart, lalu di sini sesuai dengan tabelnya, sesuai dengan tabel kategoris. Ini namanya name. Oke, berarti di sini adalah name. Jadi kalau misalnya tidak ada data, dia akan menampilkan kalimat ini. Oke, sekarang kita coba PHP artisan serve. Lalu kita akan refresh bagian ini. Ada yang error di bagian nomor 49 ya. Oke. Variable kategori. Undefined variable kategori. Ini juga oke. Coba seperti ini. Kita akan coba ya. Fresh. Nah, seperti ini. Tidak ada data. Jadi datanya tidak ada karena belum ada kita isi kan. Lalu di bagian ini kita modifikasi aja text align center. Kita refresh. Oke lah, nanti aja ya. Sekarang kita ke bagian kategori controller ini. Create-nya kita nggak butuhin. Di create ini kita nggak butuhin, kita abort. 404. Yang kita butuhin adalah bagian store. Di bagian store ini kita akan memberikan sebuah perintah save untuk apa namanya, untuk si penyimpanan data ini. Sekarang kita akan berikan sebuah perintah ini, variable. Kita bikin variable apa, misalkan variable data lah, ini new. Sini juga sesuai dengan nama modelnya, kategori, lalu variable data. Di sini nama itunya adalah name. Ini sesuaikan dengan input request. Terus di sini input sesuai dengan ada di sini name-nya. Di form action ini namanya kategori name. Oke, terus yang terakhir adalah kita akan membuat sebuah perintah variable data save. Lalu setelah ini apa, kita ke redirect.
atau mungkin kita cek dulu ya, kita cek dd variable data. Sebelum kita redirect, kita coba dulu, lalu di store saya rasa sudah cukup. Dan bagian ini, di bagian form action ini, kita arahkan ke root kategori .store. Nah, sebelum kita lanjut ke sini ya, kita cek kembali di bagian web.php. Di bagian web.php ini kita kan tidak ada root kategori ya. Kita akan kasih di dashboard ini kategori. Kita ubah tadi nama rootnya web dashboard, kita ubah jadi menjadi kategori. Lalu di bagian webnya, di bagian sininya seharusnya ini error not found kan. Oke, kita ubah ke bagian sini kategori. Nah, lalu kita akan coba ya isi misalkan teh, terus packs expired. Oke. Input kategori name, ini name. Wait. Oke, ini Oke, saya rasa saya coba dulu. Ininya kita cut dulu ya. Echo, kita tampilkan dulu kalimat ini. Kita back. Saya refresh, lalu misalkan saya tes. Tidak ada. Kategori. Coba saya cek kembali bagian root listnya. Root list kategori .store. Oke, dia tidak menampilkan kalimat ini ya. Actionnya. Oke, coba kembali. Oke, kita lanjut. Tadi sebelum tadi ada permasalahan ketika kita pengen ngepost ya. Jadi ini misalkan tadi kita tes, lalu kita isikan, dia akan menampilkan page expired. Di sini kita belum mengasihkan sebuah CRV-nya untuk mengarahkan tokennya ya. Lalu di bagian ini, kalau misalkan dia akan berhasil, dia akan menampilkan kalimat ini terlebih dahulu. Lalu kita refresh kembali, kita isi kembali di sini, lalu tampil ya. Berarti sampai sini tidak ada masalah. Lalu ini kita balikan lagi seperti semula, seperti ini ya. Kita cek apakah datanya sesuai dengan inputan yang ada di kategori name ini. Misalkan saya ingin ngasih tes kembali, saya refresh kembali ya. Saya refresh, lalu saya kasih tes. Oke, ini tampilannya. Lalu di bagian apa? Oke, kita cek di sini. Oke, muncul ya tes ini. Lalu kita cek kembali di kategoris. Nah, dia akan muncul seperti ini, tes. Oke. Nah, ini hanya untuk tes saja. Saya ingin truncat kembali. Oke. Lalu kita back. Di ini kita akan gantikan dengan redirect.
return, redirect. Oke, terus route. Jadi ketika dia sudah berhasil simpan, dia akan mengarahkan ke kategori index. Lalu kasih sebuah session with success. Lalu sini sebuah request input kategori underscore name. Oke. Lalu di bagian ini saya ingin coba kasih sebuah session flash di sini, di bagian apa namanya, di bagian sini, kategori data kategorinya ya, di sini. If else ya kan, session get success. Terus div dot apa namanya, alert. Terus ini alert success. Ini kasih sebuah simple aja, strong session get success. Ini kita ubah the session get success. Kita coba kembali, apakah ini akan kerut kembali ya. Baik ya, ini arahkan kemari, saya refresh. Misalkan datanya adalah olahraga, saya save. Muncul ya di bagian sini, olahraga. Nanti kita akan betulkan kembali di bagian ini, atau mungkin di sini aja ya, session flashnya. Sini aja lah. Saya coba kembali. Olahraga, misalkan gosip, saya fresh. Gosip berhasil ya. Saya rasa sudah cukup pada video tutorial kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan edit dan delete nya di bagian sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.